Selamat datang Bapak Ibu sekalian, para peserta BIMTEK Online Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Saat ini Bapak Ibu telah sampai pada mata pelatihan kedua. Artinya, Anda telah memahami berbagai konsep dan perangkat dasar seperti terminologi, siklus proses penyusunan rencana operasi, keorganisasian, dan berbagai fasilitas operasi darurat bencana. Materi yang telah Anda pelajari pada mata pelatihan 1 sebelumnya yang terdiri dari 4 unit akan Anda butuhkan untuk memahami berbagai konten yang akan kita gunakan dalam menyusun rencana operasi darurat bencana, baik pada mata pelatihan kedua ataupun mata pelatihan ketiga. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah unit 21 yang akan membahas lebih detail prosedur dan mekanisme proses tindakan awal. Unit 21 ini akan terdiri dari materi paparan, video peraga, dan latihan mandiri. Seperti biasa, untuk mengevaluasi pemahaman Anda terhadap materi yang telah diberikan, di akhir unit ini akan ada kuis untuk Anda isi. Unit 21 ini ditujukan untuk menjelaskan konsep dasar dan perspektif tindakan awal penanganan darurat bencana. Unit ini juga bertujuan menguraikan metode dan alat-alat yang digunakan dalam menilai tingkat kompleksitas keadaan darurat bencana. Setelah itu, unit ini akan menguraikan juga tahap-tahap dalam mengalihkan dan memangku komando darurat bencana. Diharapkan nantinya unit ini juga membuat peserta mampu untuk menyusun formulir informasi bencana dari sebuah kasus keadaan darurat bencana yang kami berikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat kembali materi pada unit 1.3 yang lalu tentang tindakan awal. Sekilas kita akan melihat apa itu tindakan awal. Tindakan awal adalah kegiatan seluruh operasi darurat bencana pada fase-fase awal kejadian bencana. Keberhasilan tindakan awal ini akan menentukan seberapa banyak korban yang berhasil kita selamatkan, seberapa luas bencana ini nantinya akan berdampak, dan seperti apa pengelolaan operasi darurat bencana yang efektif untuk menangani kondisi darurat saat ini. Biasanya, pada tindakan awal, operasi darurat bencana berfokus pada pencarian, penyelamatan, dan evakuasi masyarakat terdampak, serta pelaksanaan kaji cepat dampak bencana. Pada tindakan awal ini, Komando Operasi Darurat Bencana masih belum aktif secara resmi dan tiap-tiap institusi yang terlibat dalam penanganan darurat bencana berjalan dengan menggunakan prosedur internal masing-masing institusi. Ini adalah rentang masa tindakan awal, yaitu dari keadaan bencana hingga status darurat bencana diambil. Pada tindakan awal ini, dipastikan bahwa ketangguhan Pusdalop penanggulangan bencana akan menjadi kunci dari keberhasilan pelaksanaan tindakan awal yang efektif. Bila Pusdalop kurang tangguh, biasanya terjadi miskoordinasi pada komando operasi, sehingga komando operasi tidak berjalan dengan efektif. Pada fase ini, BPBD yang khususnya Pusdalop dituntut untuk mampu langsung menjadi komandan operasi darurat bencana. Tindakan awal yang sukses akan mampu mencegah bencana meluas sehingga tidak membutuhkan aktivasi SKPDB atau Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang lebih kompleks ataupun penetapan status dan atau tingkat kedaruratan bencana oleh kepala daerah. Tindakan awal ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah proses konfirmasi kejadian bencana. Bapak Ibu sekalian, setelah kejadian bencana terkonfirmasi dengan baik, maka tindakan awal dilanjutkan dengan Pusdalop mengirim petugas operasi SAR untuk memberikan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat terdampak. Selain itu, Pusdalop juga mengirimkan petugas reaksi cepat untuk melaksanakan kaji cepat. Unit reaksi cepat inilah nanti yang bertugas untuk mengumpulkan informasi bencana guna Pusdalop menyusun formulir informasi bencana. Sembari menyusun formulir informasi bencana, Pusdalop
juga mulai mempersiapkan rapat komando informasi bencana. Jadi ada beberapa kegiatan dalam tindakan awal ini yang menjadi tanggung jawab Pusdalop secara keseluruhan, yaitu pertama mengirimkan petugas operasi SAR, mengirimkan unit reaksi cepat, menyusun formulir informasi bencana, dan mempersiapkan rapat komando informasi bencana. Rapat komando informasi bencana ini bertujuan untuk memaparkan kondisi terkini, mempersiapkan rancangan organisasi kedaruratan bencana yang lebih kompleks bila adanya peningkatan kompleksitas keadaan darurat, serta menyusun rekomendasi status bencana dan tingkat kedaruratan bencana bila dibutuhkan. Pelaksanaan tindakan awal ini ditujukan untuk memberikan pertolongan awal kepada para korban bencana serta merisalahkan seluruh informasi dan kejadian bencana dalam formulir informasi bencana. Formulir informasi bencana ini Bapak Ibu dapat temui pada Peraturan Kepala BNPB nomor 24 tahun 2010. Di lampiran formulir tersebut adalah formulir nomor 1A, formulir 1B, formulir 1C, dan formulir 1D. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai tindakan awal ini dari respon dan kajian awal. Seperti yang Bapak Ibu lihat pada gambar berikut, respon dan kajian awal berada pada tangkai huruf P pada siklus perencanaan P. Para peserta BIMTEK sekalian, aktivitas respon dan kajian awal memiliki 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua penilaian situasi dan kajian cepat, dan yang ketiga manajemen perencanaan sumber daya. Untuk keselamatan, pastinya ini ada kegiatan-kegiatannya seperti pencarian, penyelamatan dan evakuasi, dan memastikan keselamatan personil operasi yang sedang bertugas. Aktivitas kedua adalah penilaian situasi dan kaji cepat, seperti melihat cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan sarana prasarana, gangguan-gangguan yang terjadi pada fungsi pelayanan umum serta pemerintahan, kemudian kemampuan ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya buatan untuk mengatasi kondisi kedaruratan yang sedang berlangsung. Selain itu, kita juga dalam aktivitas ini melihat upaya-upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan mendesak apa yang harus dipenuhi. Terkait dengan manajemen perencanaan dan sumber daya, maka aktivitas pada tindakan awal salah satunya adalah untuk mengambil komando dan mendirikan posko penanganan darurat bencana. Kemudian, menetapkan tujuan operasi, strategi operasi, dan taktik-taktik operasi penanggulangan darurat bencana secara cepat, serta menetapkan organisasi awal yang mempertahankan rentang kendali. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menilai situasi pada tindakan awal. Penilaian situasi pada tindakan awal ini dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, sifat dan besaran bencana yang terjadi. Penilaian situasi pertama kali dilakukan dengan melihat apa jenis bencananya, seberapa luas bencana ini berdampak, serta mempengaruhi penduduk dan sektor-sektor ekonomi, sektor pemerintahan, ataupun sektor lainnya. Penilaian situasi juga perlu mengidentifikasi sifat dari bencananya. Apakah ini bencananya tunggal ataukah bencana ini akan memicu bencana-bencana sekunder atau turunan seperti misalnya gempa bumi yang mungkin saja memicu tsunami atau bencana tanah longsor yang dapat mengakibatkan bencana banjir bandang. Penilaian situasi selanjutnya adalah dengan memperhatikan kondisi saat ini dan potensi-potensi lainnya. Seperti ada tidaknya bahaya yang mengancam personil operasi darurat bencana serta masyarakat. Contoh, putusnya kabel listrik akibat gempa bumi yang dapat membahayakan petugas pada saat melakukan operasi darurat bencana ataupun masyarakat yang sedang berada di sekitar lokasi tersebut. Kondisi lain yang harus diperhatikan dan masuk dalam penilaian situasi adalah proses evakuasi dan pemberian peringatan bencana ataupun informasi lainnya. Akses masyarakat terhadap tempat aman dan informasi terkini kejadian bencana perlu menjadi suatu penilaian tersendiri pada saat Bapak Ibu melakukan penilaian situasi. Penilaian situasi juga perlu mempertimbangkan jumlah masyarakat yang cedera dan korban jiwa sebagai dampak bencana, serta kondisi lain yang terkait dengan keperluan untuk pengamanan dan pengisolasian area.
Hal lain yang harus diperhatikan dalam penilaian situasi adalah penanganan dan keperluan sumber daya apa yang harus menjadi prioritas. Selain itu juga perlu diperhatikan karena operasi darurat bencana harus memiliki satu pos komando, maka diperhatikan lokasi alternatif yang mungkin dapat dijadikan pos komando dan juga pos lapangan. Selanjutnya, penilaian situasi juga harus menilai kemudahan akses masuk dan keluarnya personil operasi darurat bencana. Ini penting Bapak Ibu sekalian, karena pada saat operasi darurat bencana tidak memiliki akses yang baik untuk keluar masuknya personil operasi darurat bencana, akan menyulitkan operasi darurat bencana dilaksanakan. Sebagai contoh, banyaknya penduduk yang melihat kondisi darurat atau bencana yang sedang terjadi biasanya akan menghambat pintu masuk keluarnya personil dan akibatnya memperlambat penanganan yang harusnya diberikan secara cepat di lokasi terdampak. Kelengkapan organisasi darurat bencana dan sumber daya yang dibutuhkan untuk penanganan darurat bencana merupakan pengelolaan awal yang dirancang dalam tindakan awal ini. Keputusan bentuk pengelolaan tahap awal kejadian bencana dapat ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu penilaian situasi yang menyeluruh dan yang kedua, melihat kompleksitas penanganan darurat bencana yang dibutuhkan untuk mengatasi kondisi darurat bencana. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang perlu dilihat. Pertama, penilaian situasi. Yang kedua, kompleksitas penanganan darurat bencana. Apakah harus langsung meminta unit operasi yang lebih besar untuk turun dan sumber daya yang lebih banyak dan lebih kompleks, atau cukup dengan sumber daya yang ada saat ini, atau cukup dengan unit operasi yang ada saat ini? Ini yang menjadi pertimbangan pada saat kita melihat pengelolaan tahap awal. Kemampuan untuk memutuskan bentuk pengelolaan operasi darurat bencana pada tahap awal menjadi kemampuan penting. Saya ulangi, menjadi kemampuan penting yang harus dimiliki oleh teman-teman di Pusdalop. Setelah Anda selesai melaksanakan penilaian situasi bencana yang sedang berkembang, yang kemudian menghasilkan rekomendasi bentuk pengelolaan operasi darurat bencana, Anda diharapkan dapat memahami kondisi saat ini dalam pemahaman yang utuh. Pemahaman situasi adalah persepsi menyeluruh tentang apa saja dampak bencana, dan berdasarkan itu Anda dapat merancang tujuan operasi apa yang harus dicapai terlebih dahulu. Pemahaman situasi adalah sebuah persepsi atau cara pandang Anda tentang apa yang diakibatkan oleh bencana yang sedang terjadi dan apa yang mungkin harus dilakukan terkait bencana tersebut, serta tujuan apa yang harus dicapai terlebih dahulu. Jadi, selalulah berfokus pada dampak serta tujuan operasi. Bagaimana kita bisa mengelola dampak, kemudian mengurangi perluasan dampak, dan juga menetapkan tujuan operasi dari pemahaman situasi tersebut. Pemahaman situasi ini melibatkan kemampuan untuk memprediksi perubahan yang mungkin terjadi dalam kejadian bencana dan bagaimana tindakan Anda selanjutnya. Jadi, teman-teman di Pusdalop dan di tim TRC dituntut memiliki kemampuan untuk memprediksi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam kejadian bencana serta tindakan-tindakan apa yang harus diambil setelahnya. Ini kalau misalnya ternyata untuk mendapatkan informasi terkait dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi dalam kejadian bencana ini dibutuhkan informasi dari masyarakat lokal, silakan diambil informasinya dari masyarakat setempat tentang kemungkinan-kemungkinan perubahan lingkungan, kemungkinan-kemungkinan sejarah bencana, ataupun untuk memprediksi perubahan-perubahan alam ataupun non-alam yang mungkin terjadi dalam kejadian bencana yang sedang berlangsung, sehingga kita dapat memprediksi juga tindakan yang perlu diambil selanjutnya. Terkait dengan keterampilan pemahaman situasi ini, Bapak Ibu sekalian, setelah terampil dalam memahami situasi, maka kemungkinannya kita dapat mengidentifikasi masalah atau potensi masalah yang mungkin timbul. Kemudian, bila terjadi perbedaan informasi, jangan sekali-sekali Bapak Ibu abaikan. Bila ada informasi yang masuk dalam satu daerah, satu wilayah, satu waktu, ternyata berbeda
maka perbedaan informasi tersebut tidak boleh diabaikan, melainkan analisalah perbedaan-perbedaan tersebut sebelum melanjutkannya menjadi sebuah keputusan aksi. Karena perbedaan informasi dalam sebuah operasi darurat bencana menandakan ada sebuah gap atau kesenjangan, baik itu yang timbul dari sisi petugas operasi ataupun dari lapangan yang tidak kelihatan oleh seorang petugas operasi yang sedang memberikan laporan. Oleh karena itu, jangan pernah mengabaikan perbedaan informasi. Saya ulangi, jangan pernah mengabaikan perbedaan informasi, melainkan analisis kenapa perbedaan tersebut terjadi sebelum kita melanjutkan tindakan. Kemudian, cari informasi dan berikan informasi juga sebelum bertindak kepada petugas operasi. Tetap lanjutkan pengumpulan informasi dan buat penugasan dari seluruh informasi-informasi yang masuk, yang telah dikumpulkan, diklarifikasi, dan kemudian telah disebarkan kepada petugas operasi. Dari sana, dari tugas yang dilaksanakan oleh petugas operasi, nilailah kinerja tim kita dan diri kita sendiri. Kemudian, dari penilaian tersebut, identifikasi penyimpangan apa saja yang terjadi dari apa yang telah diharapkan atau direncanakan. Dan yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, tetap komunikasikan pemahaman situasi Anda pada semua anggota tim. Dalam pemahaman situasi, ada beberapa faktor analisa lanjut yang perlu Bapak Ibu kumpulkan informasinya secara lebih detail, seperti cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, perhatian terhadap keselamatan masyarakat dan petugas, kemungkinan peristiwa dan atau bencana lanjutan ataupun bencana-bencana sekundernya, kemudian kerusakan sarana prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum seperti pemerintahan, data-data terkait dengan dampak terhadap kehidupan, properti dan ekonomi, data-data ketersediaan sumber daya alam ataupun sumber daya buatan untuk mengatasi kondisi kedaruratan yang sedang berlangsung, dan juga informasi tentang sensitivitas politik, pengaruh eksternal, dan hubungan media yang mungkin timbul akibat kejadian darurat bencana ini. Kemudian yang juga tidak kalah penting, area-area mana saja yang terlibat atau terpapar bencana dalam batas-batas administrasi wilayah. Apakah ada 2 atau 3 pemerintah daerah yang terdampak? Apakah perlu diperhatikan keadaan administrasi wilayah ini atau batas-batas wilayah yang terkena dampak bencana? Kemudian Bapak Ibu juga perlu mengumpulkan informasi dari upaya-upaya yang telah dilakukan. Kemudian kebutuhan mendesak apa yang harus dipenuhi secepatnya, serta cuaca dan pengaruh lingkungan lainnya yang akan mempengaruhi operasi darurat bencana. Bapak Ibu sekalian, dalam pemahaman situasi, kita bisa melihat semakin kompleks kedaruratan bencana, maka kebutuhan sumber daya akan menjadi semakin kompleks juga. Dari gambar pada slide ini, Bapak Ibu bisa lihat saat kompleksitas kedaruratannya tinggi atau meningkat, maka sumber daya juga akan dibutuhkan lebih banyak, sehingga pengelolaan operasi akan menjadi semakin kompleks. Selain informasi yang dikumpulkan selama penyesuaian pengendalian operasi di lapangan, Komandan Darurat Bencana nantinya juga perlu untuk mempertimbangkan otoritas, kebijakan, dan panduan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan operasi darurat bencana. Pertimbangan-pertimbangan tersebut seperti siapa yang memiliki otoritas saat ini, kemudian wilayah administrasi mana saja yang terlibat, kemudian kebijakan dan panduan seperti apa yang sedang digunakan, karena banyaknya institusi yang terlibat pada saat operasi darurat bencana pada tindakan awal ini. Kemudian siapa saja pemangku kepentingan di luar kondisi darurat ini yang mempengaruhi operasi darurat bencana. Ini perlu ada identifikasi untuk memudahkan proses penilaian situasi dan pemahaman situasi. Contoh dari kebijakan dan pedoman yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah seperti undang-undang atau peraturan pemerintah serta peraturan-peraturan lainnya. Kemudian
rencana kontingensi itu juga perlu Bapak Ibu pertimbangkan. Kemudian ada juga yang perlu dipertimbangkan seperti pada saat sumber daya yang Bapak Ibu pesan itu belum sampai. Kemudian prosedur-prosedur operasi standar, rencana-rencana kesiapan komunitas, kemudian perjanjian-perjanjian antar daerah, serta panduan operasi lapangan yang mungkin saja ada pada satu daerah. Terkait perjanjian-perjanjian antar daerah ini, banyak kegiatan-kegiatan di tingkat desa atau kelurahan yang berisiko membuat semacam sister village atau persaudaraan antar desa atau antara kaum muhajirin ansor, di mana desa satu bekerja sama dengan desa lainnya atau desa tetangganya yang menjadi tempat aman sebagai tempat evakuasi. Maka perjanjian-perjanjian tersebut tetap juga perlu diperhatikan. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah selesai melaksanakan tahapan respon dari kajian awal pada siklus proses perencanaan operasi yang menghasilkan penilaian dan pemahaman situasi, maka saat ini kita akan masuk ke proses selanjutnya, yaitu rapat komando informasi bencana. Rapat komando informasi bencana itu dilaksanakan berdasarkan formulir informasi bencana. Pada rapat komando ini, formulir informasi bencana dibagikan dan dijelaskan, diinformasikan kepada seluruh peserta rapat untuk kemudian peserta rapat dapat menetapkan tujuan serta bentuk organisasi penanggulangan darurat bencana apa yang bisa diterapkan ataupun status darurat bencana apa yang harus direkomendasikan. Pada rapat komando informasi bencana ini, Bapak Ibu akan memberikan informasi tentang situasi kedaruratan dan sumber daya yang dialokasikan khusus untuk kondisi saat ini kepada staf komando operasi. Rapat komando informasi bencana ini juga berfungsi sebagai catatan permanen terkait dengan tindakan awal yang telah diambil pada kondisi darurat bencana yang sedang terjadi. Rapat komando informasi bencana juga dapat digunakan untuk mengalihkan komando dari Pusdalop ke komando darurat bencana yang telah ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini biasanya di Indonesia adalah kepala daerah. Formulir informasi bencana dalam rapat komando informasi bencana itu biasanya terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama, sketsa atau peta lokasi bencana. Yang kedua, ringkasan upaya yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, bagan-bagan organisasi penanggulangan bencana yang diaktifkan, serta bantuan sumber daya yang dibutuhkan dan tersedia. Empat formulir dan dokumen pendukung untuk informasi bencana ini kita dapat lihat pada Peraturan Kepala BNPB nomor 24 tahun 2010. Yang pertama adalah formulir 1A, sketsa atau peta lokasi bencana. Kemudian kedua, formulir 1B, ringkasan upaya yang telah dilakukan. Kemudian formulir 1C, terkait bagan organisasi yang sedang diaktifkan saat ini. Serta formulir terakhir adalah formulir 1D, bantuan sumber daya, yang di sini berisi sumber daya apa saja yang tersedia dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Mencermati 4 formulir tersebut, Bapak Ibu sekalian dapat melihat bahwa formulir informasi bencana berfungsi untuk memberikan ringkasan cepat dan pemahaman terhadap kondisi kedaruratan yang sedang terjadi. Formulir ini diisi oleh komando operasi pada saat operasi darurat bencana terjadi. Itu bisa jadi Pusdalop, bisa juga kepala BNPB ataupun kepala pelaksana BPBD, ataupun pejabat lain yang ditunjuk secara resmi oleh daerah untuk mengatasi tindakan-tindakan awal bila daerah tersebut belum memiliki BPBD. Formulir informasi bencana ini didistribusikan kepada seluruh petugas operasi dan supervisor serta wakil-wakil institusi yang terkait dalam penanganan darurat bencana untuk menetapkan dan memberikan keputusan-keputusan
terkait dengan rekomendasi status dan tingkat kedaruratan bencana, serta bentuk sistem komando penanggulangan darurat bencana yang akan diaktifkan, serta sekaligus menetapkan tujuan operasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, bila pada tindakan awal, komando operasi berada di tangan manajer Pusdalop yang selalu aktif dalam 24 jam sehari 7 hari seminggu atau 24/7, maka setelah diputuskan komando operasi harus diambil alih oleh petugas lain yang lebih memiliki kapasitas untuk mengatasi kondisi darurat yang meluas, maka dapat dilakukanlah pengalihan komando darurat bencana. Formulir informasi bencana yang terdiri dari 4 formulir pendukung akan membantu sekali dalam proses pengalihan komando. Bila salah satu peserta saat ini ternyata diberikan mandat untuk mengambil alih komando, maka langkah-langkah pengalihan komando adalah sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian, pertama, Anda harus melakukan penilaian situasi ulang dengan komando darurat bencana saat ini yang akan Anda ambil alih. Jadi, lakukanlah penilaian situasi seperti tadi yang telah dijelaskan. Ulangi penilaian situasi tersebut karena bisa jadi kondisi darurat telah berkembang dan berubah dari penilaian situasi awal sebelumnya yang disusun dalam formulir informasi bencana. Kemudian, dapatkan juga informasi bencana dari komandan darurat bencana saat ini. Kemudian tetapkan waktu yang tepat untuk mengalihkan komando. Jangan lupa dokumentasikan pengalihan tersebut dalam formulir informasi bencana. Jadi dibuat dalam upaya yang dilakukan pengalihan komando. Kemudian, beritahu personil lain tentang pengalihan komando tersebut. Biasanya pernyataan komando saya ambil alih itu tetap harus diberitahukan kepada seluruh personil yang terlibat. Selanjutnya, yang terakhir, tugas Anda saat mengalihkan komando adalah menugaskan komandan darurat bencana yang Anda ambil alih ke posisi lain dalam organisasi darurat bencana. Jadi, jangan sampai komandan yang sedang bertugas tadi yang Anda ambil alih tugasnya tidak diberdayakan dalam operasi darurat bencana. Bapak Ibu sekalian, demikianlah materi tentang tindakan awal. Selanjutnya, kita akan melakukan aktivitas 21 untuk mengisi formulir informasi bencana. Anda akan diberikan dokumen rangkuman hasil kaji cepat. Silakan download pada bagian lain di paparan ini, di box bawah kiri slide kita. Kemudian unduh formulir 1 pada tautan yang telah kami siapkan. Selanjutnya, tugas Anda adalah mengisi formulir 1 dengan sketsa peta lokasi bencana, kemudian ringkasan upaya yang telah dilaksanakan, bagan organisasi darurat bencana yang telah diaktifkan, serta bantuan sumber daya yang Anda butuhkan dan tersedia berdasarkan rangkuman hasil kaji cepat. Selanjutnya, setelah Anda mengisi formulir 1, silakan unggah hasil kerja Anda pada link yang telah disediakan. Waktu Anda untuk mengisi formulir informasi bencana ini adalah 30 menit. Sebentar Bapak Ibu sekalian, sabar sebelum Anda mengerjakan aktivitas tersebut, kita akan simpulkan dulu materi kita. Diharapkan dari materi unit 21 ini Anda dapat pertama mengidentifikasi apa saja aktivitas yang perlu dilaksanakan dan dikelola dalam tindakan awal. Yang kedua, diharapkan Anda nantinya dapat menguraikan metode dan cara untuk menilai kompleksitas kejadian. Ketiga, Anda diharapkan telah dapat menguraikan tipe-tipe kebijakan dan panduan instansi yang mungkin mempengaruhi pengelolaan darurat bencana. Selain itu, Anda juga diharapkan dapat menguraikan langkah-langkah dalam pengalihan atau penerimaan jabatan komandan darurat bencana. Serta terakhir, diharapkan Anda dapat menginisiasi sebuah rapat komando informasi bencana
dengan memberikan penjelasan terhadap formulir informasi bencana. Baik, setelah selesai melakukan aktivitas 21, silakan nanti Anda mengisi kuis yang telah dipersiapkan. Kuis ini hanya disediakan waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Kami berharap Anda dapat menyelesaikan kuis ini dengan baik untuk memastikan bahwa Anda dapat mengikuti pelajaran di unit 2.2. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami tunggu Anda di unit 22. Selamat bertugas.